Adik-adik remaja yang kami cintai dan kami banggakan, malam hari ini kita akan melanjutkan kisah detik-detik keanehan dan keajaiban yang terjadi saat menjelang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam pentas kehidupan dunia ini. Pada pertemuan yang lalu, bahwa di malam yang ke-12 Allah memerintahkan malaikat Jibril dan seluruh penduduk langit lainnya untuk turun ke bumi dalam rangka menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berkumpul dan berdiri di satu gunung Mekah, sehingga sampai-sampai sayap para malaikat penduduk langit itu menjadi awan yang putih, seperti halnya putihnya bagaikan putih kapur. Jadi saat itu Mekah di malam hari tertutup dengan awan putih yang memang itu berasal dari sayap-sayap malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya yang turun ke muka bumi saat menjelang lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataran namatil atyaru wahannatil wuhush minal qafar. Fataran namat, kemudian burung-burung berkicau. Jadi setelah malaikat turun dari langit ke bumi, berada di seluruh gunung Mekah, menutupi dengan sayap-sayapnya, sehingga Mekah saat itu seperti dinaungi oleh awan putih. Di samping itu juga fataran namatil atyar, burung-burung berkicau. Burung-burung berkicau. Ya sebagaimana yang sering kita dengar ya salawatnya. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, menyambut sang Nabi. Ya seperti itu ya salawatannya. Jadi betul, burung-burung saat itu apa? Berkicau, bernyanyi, bergembira, bersenandung ria menyambut datangan Nabi kita Muhammad. Bahkan bukan hanya burung, wahannatil wuhusu minal qafar, binatang-binatang buas minal qafar yang berada di gurun itu semuanya pun rindu menyambut kedatangannya kekasih alam, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat rindu menanti datangnya Nabi. Mereka rela menunggu lahiran Nabi Muhammad, binatang-binatang buas yang berada di gurun bahkan sampai ribuan tahun. Wa khannatil wuhusu minal qafar, sampai-sampai binatang-binatang buas pun yang berada di gurun itu rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Di ular tadi itu contohnya gitu ya. Rela, ridho menanti kedatangan Nabi ribuan tahun hanya untuk memandang wajahnya yang mulia. Kalajengking, laba-laba gitu ya, yang berada di depan Gua Sur itu pun apa? Rindu menunggu kehadiran Rasulullah gitu. Nah, jadi pada saat Nabi lahir, semua binatang-binatang buas yang berada di gurun itu apa? Rindu dan kangen dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu semua terjadi? Saat detik-detik Nabi kita lahir, kullu dalika bi amril milkil jalil, bi amril malikil jalil. Semua itu terjadi berkat perintah Raja yang Maha Agung, Al-Malikil Jabbar. Bukan hanya Maha Agung, tapi juga Maha Jabbar, Maha Perkasa. Allah Maha Agung lagi Maha Perkasa. Semua itu tunduk atas dasar perintah Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wasyamsa wal qamara wan nujum, matahari, bulan, bintang gemintang, musakhkharatin bi amri, mereka semua tunduk atas dasar perintah Allah. Semua tunduk.
Nah begitu pula alam saat detik-detik menjelang lahiran Nabi kita Muhammad itu pun semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya tadi binatang buas, semua rindu menanti datangnya Nabi. Coba kalau model kita, model jaki nih, gitu ya, masuk ke dalam gua sur, dipatok ular, dipatok kalajengking, yang ada apa? Mati. Karena apa? Nggak dinantikan oleh binatang-binatang buas. Justru binatang-binatang buas bengis sama kita. Tapi kalau sama Nabi, mereka langsung tunduk, mereka langsung sungkem, mereka langsung adem melihat wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nggak buas lagi gitu. Qalat Aminatu, kemudian Siti Aminah pun berkata di malam yang ke-12 detik-detik melahirkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fakasyafallahu an basari faraitu kusura busra min ardisyan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala fakasyafa, kata Siti Aminah ibunda baginda Nabi, lalu Allah pun membuka, menyingkap an basari, dari penglihatanku, faraitu kusura, aku melihat istana-istana Busra, istana yang berada di Busra. Busra itu kalau sekarang apa? Irak, Busra gitu. Sekarang itu Busra, istana di Irak kelihatan, min ardi Syam, yang berada di negeri Syam. Ibu Siti Aminah di Mekah. Istana Busra berada di Irak. Jauh apa dekat? Jauh, tapi bisa terlihat oleh Ibu Siti Aminah. Allah singkap tuh penglihatannya. Bukan hanya itu saja. Wa ra'aitu salasa a'lamin mansubatin. Aku pun melihat, kata Ibu Siti Aminah, 3 bendera, 3 panji mansubatin yang ditancapkan, alaman bil masyriqi wa alaman bil maghribi wa alaman ala sathil Makkah. Aku melihat 3 panji, 3 bendera yang ditancapkan. Bendera yang berada bil masyriq, yang berada di timur, dan juga bendera yang ada di maghrib, wa alaman min sathil Ka'bah, dan bendera panji yang berada di atas Ka'bah. Ya, panji la ilaha illallah. Bendera bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Qalat Aminatu, lalu Ibu Siti Aminah pun bercerita di malam yang ke-12, fabainama ana kadzalik, maka tatkala ketika ana kadzalik, aku berada di tengah-tengah itu, wa idan, tiba-tiba ana ifati minat tuyur, tiba-tiba berada di hadapanku rombongan kelompok daripada burung-burung gitu. Kadzahabil ahmar, burung itu warnanya seperti apa? Emas merah. Kelompok burung itu apa? Datang ke hadapan Ibu Siti Aminah. Wa aja nihatuhum kal jauharil abhar, dan sayap-sayap burung-burung itu seperti mutiara-mutiara berongga. Ya, mutiara berongga, indah gitu. Panasaru fi hujrati, lalu mutiara-mutiara yang berada di sayap burung-burung tadi, panasaru fil hujrati, burung-burung tadi lalu apa? Menyebar, berterbangan di seluruh kamarku gitu. Jadi seluruh kamar Ibu Siti Aminah. Panasalu fil hujrati lu'lu'an wa marjanan. Pada saat burung-burung tadi terbang, itu menebar apa? Lu'lu'an wa marjanan, menebar mutiara dan batu marjan gitu. Batu marjan yang warna merah tuh gitu.
lalu berjatuhan memenuhi kamar Ibu Siti Aminah. Tsumma waqafa tuyuru, lalu setelah berputar terbang di dalam kamar Ibu Siti Aminah burung-burung tadi itu yusabbihullahu taala hauli, setelah menjatuhkan mutiara-mutiara dan juga batu marjan, lalu burung-burung itu pun yusabbihullaha ta'ala, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hauli, mengeling-elingiku, kata Ibu Siti Aminah. Jadi jangan dikira ya burung, kucing, apalagi ikan, apalagi binatang, ular kayak tadi tuh ya, kalajengking, apalagi. Pokoknya semua yang berada di langit dan bumi, makhluk ciptaan Allah, pada intinya mereka semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka semua penduduk langit itu bertasbih kepada Allah. Jangan dikira kucing ya tidak bertasbih, berzikir. Jangan dikira burung tidak berzikir. Mereka berzikir, bertasbih. Jangan dikira batu itu tidak bertasbih. Batu itu pun bertasbih. Semua. Wa ana hauli, mengelilingiku, kata Ibu Siti Aminah. Wa ana utlaqu sa'atan ba'da sa'atin. Lalu burung-burung tadi itu dikit demi sedikit, menit ke menit, jam demi jam pun akhirnya hilang dari pandangan, pergi satu-satu. Tapi digantikan wal malaikatu tatanazzalu alayya. Lalu para malaikat pun turun masuk ke dalam kamarku. Afwajan, berbondong-bondong gitu. Jadi malaikat setelah burung tadi pergi berkeliling kamar Ibu Siti Aminah, menurunkan mutiara-mutiara dan juga batu marjan. Lalu nggak lama berikutnya malaikat berbondong-bondong deh masuk ya ke dalam kamar Ibu Siti Aminah. Afwajan, berbondong-bondong. Wa bi aidihim, dan di tangan mereka itu mubakhiru min zahabin ahmar. Di tangan para malaikat tadi itu ada cahaya yang terbuat dari emas merah. Wa fiddatin baydo, dan juga ada cahaya perak. Cahaya yang terbuat dari perak, yang warnanya apa? Putih kekuning-kuningan. Perak apa? Putih ya. Warnanya putih, perak. Watlaqun nadda wal uda wal ambaro wal buhuro. Lalu malaikat tadi itu memancarkan, mengeluarkan wewangian dari kayu ud, gaharu, wal ambar, minyak wangi ambar, wal buhur, dan juga buhur. Warafa'u aswatahum bisalah tiwassalam. Lalu mereka setelah mengeluarkan wewangian yang beraroma bermacam-macam, wangi kayu gaharu, minyak ambar, dan juga buhur, lalu mereka mengangkat suara. Para malaikat ini bersuara, bisalati wassalam ala rasulil mukarram. Mereka berselawat dan salam kepada Nabi yang mulia, padahal masih di dalam perut, belum lahir gitu. Wal habibil mufakham, dan kekasih Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Wasyarafa wa azama. Nabi kekasih Allah yang paling mulia dan paling agung di antara para nabi yang lainnya. Hadirin adik-adik remaja yang kami cintai, ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan minggu depan lagi. Qalat Aminatu wantasarul qamar. Ibu Siti Aminah berkata, cahaya bintang memancar. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.